Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tausyih ala Fathil Qarib. Kita telah sampai kepada perkataan wa ma'un nahri. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7. Nah, sekarang kita telah sampai kepada ma'un nahri, air sungai. Ai al-hulwu. Maksudnya adalah al-hulwu, maknanya hulwu ini manis. Wa huwa adapun hulwu ini diddul murri, itu kebalikan daripada pahit. Jadi kalau hulwu ini manis, mur ini maknanya adalah pahit. Jadi hulwu huwa diddul mur. Kemudian air yang sah digunakan untuk berwudu selanjutnya, untuk bersuci adalah ma'ul bi'ri, air sumur. Wa huwa adapun sumur, bi'r, itu adalah as-saqabu, yaitu lubang, al-mustadiru yang melingkar, an-nazilu yang turun, fil ardi ke dalam bumi. Wa minhu dan diantara bi'r lagi adalah bi'ru zamzam, yaitu sumur zamzam. Fala yukrohu maka tidak dimakruhkan isti'malu ma'ihi menggunakan airnya sumur zamzam. La yukroh, enggak dimakruhkan. Jadi bersuci dengan air zamzam itu enggak dimakruhkan. Walau fi izalatin najasati, walaupun digunakan di dalam menghilangkan najis, itu juga enggak makruh. Lakin lahu akan tetapi menggunakan air sumur zamzam digunakan untuk menghilangkan najis itu khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang utama yaitu menggunakan air selain air zamzam. Kemudian air yang sah digunakan untuk bersuci selanjutnya adalah wama'ul ain, mata air. Wahwa mata air itu adalah asyaku, belahan, fil ardi yang ada di bumi, yang ba'u yang bersumber minhu dari belahan tadi, al-ma'u air, ala sudhiha atas dataran bumi. Jadi mata air itu adalah belahan yang ada di bumi yang bersumber darinya air di atas permukaan bumi ghaliban secara umum. Secara umum mata air itu berada di dataran bumi. Wahia adapun mata air itu ala salasati aqsam, itu ada 3 macam. Yang pertama ardiyatin, bersifat bumi. Karena bi'ati seperti mata air yang bersumber min ardin dari bumi, au jabalin atau mata air yang bersumber dari gunung, wa hayawaniyatin dan mata air yang bersumber dari hayawaniyah suratan gambarnya seperti hewan. Karena bi'ati seperti mata air yang bersumber minaz zulal daripada zulal. Wa huwa adapun zulal itu adalah syai'un sesuatu yang aqidu yang terbentuk min dukhanin daripada dukhon ini uap. Yartafi'u yang mana sesuatu tadi itu naik minal ma' dari air ala suratidud atas bentuk ulat, seperti ulat-ulat kecil. Tujatu yang mana bentuk ulat tadi itu didapati fi nahwi salji pada seumpama salju. Walaisa bidudin dan dud tadi, ulat tadi bukanlah dud yang sebenarnya. Li'annahu karena sesungguhnya ulat tadi itu yanba'u mencair inda urudil hararati lahu ketika datangnya panas lahu kepada ulat tadi. Jadi ada mata air yang bentuknya itu seperti ulat kecil-kecil, tetapi sebenarnya itu bukan ulat, tetapi itu adalah sesuatu yang terbentuk dari uap air. Nah, mata air yang seperti ini, seperti ulat semacam ini, itu didapati pada seumpama salju. Kemudian mata air tadi yang mirip dengan hewan tadi itu mencair ketika terkena panas.
Kemudian wa insaniyatin, mata air yang bersifat insaniyah kan nabiati, seperti mata air yang bersumber min baini asabihi, dari jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air selanjutnya adalah ma'u salji, air salju. Bi fathi tsa'i al-musallatsati, dengan dibaca fathah ta-nya yang bertitik 3. Wa huwa, adapun air salju itu adalah an-nazilu, air yang turun, minas sama, dari langit, ma'ian, dalam keadaan cair, summa yujammidu, kemudian menjadi membeku, alal ardi, di atas permukaan bumi, min syiddatil barodi, disebabkan sangat dingin. Jadi air salju itu adalah air yang turun dari langit yang cair, kemudian ketika sampai ke bumi itu membeku disebabkan sangat dingin. Wala yujadu, dan air salju tadi enggak didapati illa fi biladil baridati, kecuali di negeri-negeri yang dingin, kasyam, seperti Syam. Kemudian air selanjutnya adalah ma'ul barad bi fathir ra, dengan dibaca fathah ra-nya, barad. Wa huwa, adapun ma'ul barad itu adalah an-nazilu, air yang turun, minas sama, dari langit, jamidan, dalam keadaan padat, kal milhi, seperti garam. Jadi ma'ul barad itu adalah air yang turun dari langit dalam keadaan padat seperti garam. Tsumma yanma'u, kemudian mencair, alal ardi, di atas permukaan bumi, kama yujadu, sebagaimana didapati fi Makkah, di Mekah. Wa yajma'u, dan akan mengumpulkan hadhi sab'ata, 7 air ini, akan mengumpulkan kepada 7 air ini, wa ghairaha, dan selain 7 air ini, ma adal ma an-nabi min baini asabihi, selain air yang muncul dari jari-jarinya Nabi, akan mengumpulkan 7 air ini dan selainnya apa? Qauluka, ucapanmu. Wahia, adapun air-air tadi itu adalah ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau air yang turun atau air yang bersumber dari bumi, ala sifatin kana, atas sifat apapun, min ta'min, daripada rasa, au launin, atau dari laun, warna, au rihin, atau dari rih, yaitu bau. Jadi 7 air di atas itu sudah terkumpul pada perkataan ini, yaitu manazala minas sama au naba'a minal ardi, air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi, ala ayyi sifatin kana, atas sifat apapun, walaupun rasanya itu asin, atau warna itu enggak bening, berwarna kuning, biru, atau yang lainnya, atau airnya tadi itu berbau. Tapi kalau asal kejadiannya air itu memang seperti itu, maka itu adalah air yang sah digunakan untuk bersuci. Min aslil khilqah, dari asal penciptaannya, ay min aslil wujud, dari asal wujudnya. Wahada, dan adapun ini, air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi, innama huwa bihasbi zahiril ayan al-an, hanya saja yang demikian itu dengan memandang zahirnya pandangan mata sekarang, al-an. Wa ilah, kalau enggak, fajami'ul ma, maka adapun seluruh air itu nazalat minas sama, turun daripada langit. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakuhu yanabi'a fil ardi. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an, apakah kamu tidak melihat bahasanya Allah SWT telah menurunkan dari langit air. Fasalakahu, kemudian Allah menjalankan air tadi, ya nabi'a, menjadi sumber-sumber, fil ardi, di muka bumi. Jadi kalau dilihat dari asal kejadiannya, seluruh air itu berasal dari langit. Kemudian summal miyahu, kemudian air-air
air-air yang telah disebutkan di atas, kullu wahidin, setiap satu air, minal miyah, dari air-air yang telah disebutkan, al-mutaqaddam, yang telah terdahulu penyebutannya dzikruha, itu tanqasimu, tsummal miyahu tanqasimu. Kemudian air-air itu terbagi bihasbi wasfiha, dengan memandang sifatnya. Kemudian air-air terbagi dengan memandang sifatnya, terbagi ala arbaati aqsamin, atas 4 pembagian. Ahaduha, yang pertama adalah tohirun fi nafsihi, air suci pada zatnya, ailidatihi, pada zatnya, min ghairi dhammi wasfin ilaihi, dengan tanpa menggabungkan sifat kepadanya. Tohirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, suci pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, mensucikan bagi yang lainnya. Ai muhassilun, menghasilkan at-taharata, kesucian, li ghairihi, bagi yang lainnya, menghasilkan sifat suci bagi yang lainnya. Min raf'i hadatsin, dari mengangkat hadas, au izalati khobatsin, atau menghilangkan najis, au nahwihima, atau seumpama keduanya. Kataharatil mantubah, seperti toharoh yang bersifat sunnah. Air tadi suci, menyucikan bagi yang lainnya, ghairu makruhin, tidak dimakruhkan, istimaluhu, menggunakannya. Nah, apa air itu? Air yang suci pada zatnya, mensucikan bagi yang lainnya, dan tidak makruh digunakan. Wa, itu adalah al-ma'ul mutlaq, yaitu air yang bebas, an qayyidin lazimin, dari ikatan yang tetap. Jadi jenis air yang pertama itu adalah air suci, mensucikan, tidak makruh digunakan, yaitu air yang bebas dari ikatan, tidak ada ikatan apapun. Jadi ikatan air tadi itu tidak tetap, seperti air sumur. Contohnya air sumur, ketika air tadi berada di dalam sumur, itu namanya adalah air sumur. Ketika air yang dalam sumur tadi dipindah di ember, namanya adalah air yang ada di dalam ember. Ketika pindah di gelas, maka namanya adalah air yang ada di gelas. Nah, air yang ikatannya itu tidak tetap, bisa berubah-berubah, ini namanya adalah air mutlak, yaitu mutlak, bebas, an qayyidin lazimin, dari ikatan yang tetap. Ikatannya itu enggak tetap. Berbeda dengan air yang ikatannya itu tetap, seperti air kopi misalnya. Kalau air kopi ini ikatannya itu tetap, mau dipindah kemana saja tetap namanya adalah air kopi. Jadi ikatan kopi ini enggak bisa terlepas dari air. Nah, karena air kopi ini ikatannya itu tetap, maka air kopi ini bukanlah air mutlak, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, huwa al-ma'ul mutlak an qayyidin lazimin indal alim, menurut seorang yang alim, yang tahu bihalihi, dengan kondisinya, kondisi air mutlak tadi. Min ahli lisan, dari ahli bahasa, bi alam yuqayyad aslan, dengan sekira air tadi tidak diikat sama sekali, enggak ada ikatan sama sekali. Antakula, seperti kau mengucapkan hadza ma'un, ini adalah air, air tanpa ada ikatan. Atau air mutlak itu adalah quyida, air yang diikat, qayyidan munfakan, dengan ikatan yang munfak, yang bisa terlepas. Ka'antakul, seperti kamu mengucapkan hadza ma'ul bahri, ini adalah air laut. Nah, air laut ini munfak, ikatannya bisa terlepas. Fala yadurru, maka tidak mudarat, al-muqayyadu al-munfaku, ikatan yang bisa terlepas, fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu-waktu. Kama ilbi'ri, seperti air sumur. Air sumur ini munfak, bisa terlepas waktu-waktu. Ketika sudah dikeluarkan dari sumur, itu ikatannya sudah beda lagi.
Seperti air sumur fi kaunihi, di dalam keadaannya air sumur itu mutlakon, itu adalah air mutlak. Wa kharaja bi qayyidil itlaq, dan keluar dengan ikatan itlak adalah ma air quyida yang diikat bi qayyidin lazimin dengan ikatan yang tetap fi jamil auqat pada seluruh waktu-waktu. Jadi kalau air yang diikat dengan ikatan tetap pada seluruh waktu, di mana saja tetap namanya itu adalah air tadi itu diikat, maka ini nggak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti saya contohkan tadi air kopi. Kapan saja, di mana saja, tetap air tadi dinamakan tetap air kopi. Ini adalah maqyida bi qayyidin lazimin, air yang diikat dengan ikatan yang tetap. Kal idhofah, seperti penyandaran. Fi qaulihim, di dalam perkataan mereka, ma'ul bitih, yaitu air semangka. Air semangka ini kapan saja, di mana saja tetap dikatakan adalah air semangka. Karena ikatan bitih ini nggak bisa terlepas dari air. Au sifati, atau diikat dengan sifat. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, mimma intafik, dari air yang memancar. Maksudnya adalah air mani. Aula mil ahdi, atau diikat dengan lam al ahad, yaitu fi qauli sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', hanya saja air itu dari air. Ai innama wujubal ma', hanya saja innama wujubul ma', hanya saja wajibnya mandi. Innama wujubul ghusli, hanya saja wajibnya mandi itu bil ma'il mutlak, dengan air mutlak. Hanya saja wajibnya mandi itu dengan air mutlak. Min khurujil maniyi, disebabkan dari keluarnya air mani. Kemudian wasani yang kedua, jenis air yang kedua adalah tohirun mutahhirun, yaitu suci mensucikan, tetapi makruhun istimaluhu, dimakruhkan menggunakannya. Huwa ma'ul musyammas, itu adalah air musyammas. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.